Kita pasti akrab dengan tanaman satu ini. Baik Anda perokok atau bukan, tanaman tembakau memang cukup familiar bagi warga Indonesia. Komoditas bukan pangan satu. Ini telah menjadi tanaman budidaya dan mata pencaharian masyarakat sejak ratusan tahun lalu di Indonesia. Tembakau adalah kelompok tumbuhan dari genus Nicotiana, yang daunnya biasa digunakan sebagai bahan baku rokok. Tanaman ini diduga berasal dari Amerika Selatan atau Amerika Utara. Seperti biasa, kita akan melihat dari segi ekonomi dan proses pertanian hingga proses pembuatan rokok di negara maju. Liputan ini bertujuan untuk mengenal pertanian modern, tembakau, dan proses pembuatan cerutu. Sebelum sampai ke proses peracikan rokok, cerutu Kuba yang terkenal. Semua berawal dari biji tanaman tembakau ini. Tanaman tembakau akan mulai berbunga pada umur 60 hingga 70 hari dan menjadi benar-benar tua, bahkan untuk dipanen daunnya setelah melewati 100 hari. Biji-biji tembakau memiliki ukuran dan diameter yang sangat kecil. Setelah melalui proses penyeleksian biji tembakau, petani kemudian akan menyemai di dalam semai private yang ditempatkan di dalam rumah kaca. Rumah kaca dalam pembibitan ini bertujuan untuk mengatur kelembaban dan melindungi dari cuaca ekstrem dan hama dari luar yang belum bisa dihadapi oleh tanaman berkecambah atau bayi, tanaman tembakau. Ketika biji tembakau mulai tumbuh dan memiliki tinggi sekitar 1 cm, pekerja akan menyingkirkan bibit yang kurang baik dan menyisakan bibit paling unggul di setiap satu lubang semelet tripat. Tanaman tembakau bayi akan berada di pembibitan antara 40 hingga 50 hari, hingga bibit tembakau memiliki akar yang cukup kuat untuk ditanam di ladang. Sementara itu di ladang, tembakau bekerja menyiapkan ladang dengan membajak lahan untuk menggemburkan tanah, sehingga mempermudah akar tembakau untuk berkembang dan menyerap nutrisi tanah. Ketika bibit tanaman tembakau ini sudah memiliki akar yang kuat, bibit tembakau siap untuk ditanam di ladang. Kemudian para pekerja akan menggunakan mesin penanam yang dioperasikan oleh 4 orang atau lebih sesuai dengan jenis mesin yang digunakan dan ditarik oleh traktor. Pekerja bertugas untuk memasukkan setiap bibit tembakau ke lubang. Kemudian mesin akan menancapkannya ke tanah sesuai dengan jarak yang sudah diatur. Dengan proses ini, penanaman ladang puluhan hektar dapat dikerjakan dengan lebih cepat. Selanjutnya, pemupukan. Pertama dilakukan pada 2 minggu awal pertumbuhan. Petani akan memberikan pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium dengan dosis 10 gram per batang. Petani akan menggunakan mesin traktor fertilizer untuk menyebarkan ke seluruh ladang tembakau. Kemudian pemupukan kedua dilakukan setelah tanaman berumur 21 hari. Selain pemupukan yang dilakukan 2 kali, petani juga akan melakukan pembajakan kedua yang disebut dengan pembubuhan, di mana petani akan menggunakan mesin traktor khusus untuk menggemburkan tanah dengan cara mengarahkan tanah ke pangkal tembakau. Hal ini juga bertujuan untuk membersihkan tanaman pengganggu seperti gulma. Untuk pengendalian hama tanaman tembakau akan dilakukan sesuai dengan kondisi tanaman dan hama yang menyerang.
Walau tanaman tembakau ditanam dalam waktu yang sama, namun daun tembakau akan matang pada berbagai tahapan. Daun tembakau akan dipanen mulai dari daun yang berada di pangkal. Mesin pemanen tembakau ini sudah didesain khusus untuk dapat memanen daun tembakau secara bertahap. Mesin ini memiliki 3 roda dan dapat mengatur ketinggian sesuai barisan dan ketinggian tanaman tembakau. Mesin pemanen ini hanya akan memanen daun tembakau yang benar-benar tua pada pangkal tanaman, sehingga menyisakan daun-daun muda pada pucuk tanaman tembakau. Mesin ini digunakan untuk pabrik rokok yang menginginkan daun tembakau dengan kualitas terbaik. Selain dengan mesin ini, beberapa petani di Amerika juga menggunakan mesin pemanen tembakau yang akan langsung memotong tembakau dari pangkal dan mengumpulkannya di bak penampung. Mesin pemanen ini hanya dilakukan ketika semua daun tanaman tembakau sudah benar-benar tua. Namun di beberapa tempat, petani juga masih menggunakan burung manusia untuk melakukan tugas pemanenan ini. Setelah daun tembakau dipanen, proses selanjutnya adalah proses pengeringan atau juga disebut dengan kering. Jika di Indonesia, daun tembakau yang telah dipanen akan dipotong kecil-kecil dan dikeringkan. Hal ini berbeda dengan apa yang ada di Amerika dan Kuba. Daun-daun tembakau ini akan dikeringkan dalam keadaan daun yang masih utuh. Tembakau akan dikeringkan di lingkungan yang dikontrol dengan hati-hati untuk menurunkan tingkat kelembaban, meningkatkan warna, dan memastikan pengembangan penuh aroma tembakau alami. Terdapat 4 metode pengeringan tembakau. Pertama, menggantung langsung di bawah sinar matahari. Kedua, menggantungnya di dalam ruangan dengan ventilasi terbuka. Ketiga, menggantungnya di dalam ruangan dan memanaskannya dengan generator. Dan keempat, menggantungnya dan kemudian memberikan api kecil dalam ruangan. Pengeringan udara adalah proses paling lambat yang memerlukan 4 hingga 8 minggu. Sedangkan metode lain jauh lebih cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Setelah daun tembakau ini kering, pekerja akan menurunkannya. Kemudian pekerja akan membawa daun tembakau kering ini untuk dipres dan kemudian membungkusnya. Tembakau ini kemudian ditempatkan di rak penyimpanan untuk dilakukan fermentasi kurang lebih selama 1 tahun. Setelah itu, baru tembakau akan diseleksi berdasarkan kualitas dan ketebalan daun tembakau. Tembakau yang akan digunakan sebagai bagian luar pembungkus, cerutu akan dipres atau diluruskan terlebih dahulu dengan alat ini. Kemudian para pekerja yang terampil ini akan mulai menggulungnya untuk membuat cerutu kubah yang terkenal. Proses pembuatan cerutu hingga saat ini masih dilakukan secara manual untuk menjaga kualitas dan rasa. Pekerja akan menggunakan isian cerutu dengan daun yang sudah pecah, tebal, dan hitam. Sedangkan daun yang halus dan berwarna terang dipakai untuk lintingan luar rokok cerutu ini. Sementara itu di bagian produksi pengemasan, para pengrajin kayu akan membuat tempat cerutu yang terbuat dari kayu untuk membuat cerutu ini lebih eksklusif dan mempertahankan gaya sejak lama. Harga cerutu kubah seperti ini dapat mencapai hingga 17 juta per box.